Bapak bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga di pagi hari ini kami boleh datang dan kami boleh memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Biarlah pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan sebentar boleh menjadi penuntun hidup kami yang menguatkan kami di dalam kami menjalankan aktivitas dan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu, sertai hamba-Mu juga yang akan menyampaikan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, sekali lagi Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kita di sini berbicara tentang mengenai doa. Ya. Doa kalau banyak orang atau kita sering dengar gitu diartikan atau dikatakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan bagi orang percaya di dalam hidup kita. Nah, itu seharusnya menjadi bukan hanya slogan ataupun bukan hanya sesuatu hal yang kita lakukan di dalam hidup kita ataupun menjadi sesuatu yang kita dengar dan kita repeat ulang di dalam hidup kita sebagai lip service gitu ya. Tetapi biarlah doa menjadi nafas kehidupan orang percaya itu sebagai memang habit dan kebiasaan pola hidup dan juga yang menjadi sesuatu hal yang lahir dari dalam diri kita. Inilah sesuatu yang saya miliki dan saya lakukan di dalam kehidupan saya. Nah, karena ketika kita berbicara tentang doa, maka erat hubungannya dengan doa itu dengan karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ketika kita juga berbicara dengan doa, maka erat juga hubungannya bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu terjalin. Bagaimana relasi kita itu terhubung dan bagaimana status kita di dalam hubungan tersebut. Ketika kita mengatakan dengan tegas dengan orang lain, wah saya ini adalah orang Kristen, saya ini adalah representatif daripada Kristus di dalam dunia ini. Tetapi yang perlu kembali kita introspeksi diri kita untuk kita pertanyakan adalah bagaimana relasi kita. Kita dengan gamblang bisa mengatakan saya anak Tuhan, saya hamba Tuhan, saya orang yang melayani Tuhan. Tapi apakah hubungan kita memiliki hubungan yang baik dan dekat dengan Tuhan itu sendiri? Mari kita bersama-sama membuka dan kita membaca di dalam Kolose pasal 4 ayat yang kedua. Firman Tuhan dengan mengatakan seperti ini. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini yang ingin disampaikan Paulus kepada jemaatnya di Kolose tentang ketika engkau menjalani kehidupanmu, hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu doa kepada Tuhan, atau komunikasimu kepada Tuhan melalui doa itu tadi, itu menjadi sesuatu hal yang penting, menjadi sesuatu yang perlu engkau perhatikan, menjadi sesuatu hal yang perlu engkau renungkan di dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi orang yang waspada dan juga bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini akan bersama-sama kita pelajari, sedikit kita renungkan dari bagian-bagian atau kata per kata yang Tuhan sampaikan, yang Paulus sampaikan di dalam bagian Kolose pasal 4 ayat yang kedua ini gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita lihat dulu tentang hal bertekun. Apa itu bertekun? KBBI mengatakan kayak gini. Bertekun itu adalah berkeras hati dan sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu. Berkeras hati dan sungguh-sungguh di dalam melakukan sesuatu. Nah, dan menariknya Bapak Ibu, di sini dikatakan tentang hal ketika kita bersungguh-sungguh atau mengeraskan hati kepada sesuatu hal yang kita minta kepada Tuhan, itu bersifat bukan terjadi pada saat itu saja. Bukan terjadi pada saat ketika kita berdoa itu saja,
ketika kita datang berdoa, entah itu di pagi hari seperti sekarang gitu kan, atau mungkin di malam hari, atau mungkin nanti siang hari. Tetapi ketika kita menjalani doa kita itu tadi, itu bersifat kontinu, bersifat berkelanjutan, Bapak Ibu. Jadi ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sertai, tadi kayak kita berdoa, sertai bangsa kami. Tuhan berkati bangsa kami. Itu jangan berhenti atau tidak berhenti pada saat kita amin. Tetapi doa itu seharusnya selalu berkumandang di dalam kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang waktu, sepanjang langkah ketika kita menjalani kehidupan kita, dan harapan dan doa itu kita serahkan kepada Tuhan. Kita terus kumandangkan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, seringkali kita melupakan part ini gitu ya. Seringkali kita melupakan tentang hal, oh ya sudah, saya sudah berdoa nih, Tuhan tolong berikan berkat, Tuhan tolong berikan rezeki, Tuhan tolong berikan kesehatan, amin, selesai. Lalu kita menjalankan aktivitas kita, kita berelasi, kita bekerja, kita melakukan pelayanan segala macam. Kita udah lupa doa kita yang kita doakan tadi pagi. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, hal ini menjadi sesuatu yang perlu kita perhatikan. Ini menjadi sesuatu hal yang Paulus juga tegaskan tentang hal ketika engkau berdoa dan engkau mengingat terus itu, berarti engkau menyerahkan memang benar-benar sepanjang kehidupanmu itu dengan pengharapan kepada Tuhan. Dengan apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan adanya sesuatu sikap kepasrahan atau penyerahan sepenuhnya apa yang kita gumulkan di dalam doa itu kepada Tuhan. Kalau kita berhenti stop di dalam hal kita berdoa amin selesai gitu kan, itu sama halnya dengan ketika kita memerintah teman, karyawan kita, ataupun orang yang ada menjadi pesuruh kita gitu ya. Tolong ambilkan minum, misalkan gitu. Udah kan, selesai. Orang itu ambilkan, lalu kasih ke kita, maka selesai. Ketika kita berdoa stop sampai di situ, sama halnya berarti kita, Tuhan, saya mau sehat. Jadi seolah-olah kita memerintah Tuhan, Tuhan, ayo berikan saya kesehatan. Sedangkan Paulus mengajarkan kepada kita bertekunlah. Di sini ingin menunjukkan tentang hal berarti ada permohonan yang terus-menerus, ada kerendahan, ada kesungguhan hati, ada ketekatan hati ketika engkau berdoa dan berharap kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab doamu itu. Saya bisa gambarkan kayak begini, Bapak Ibu. Gambarkannya adalah ketika kita berdoa itu, kemarin saya coba merenungkan ini gitu ya. Mungkin gambarannya seperti kayak, maaf mungkin tidak mendiskreditkan sesuatu gitu ya. Kayak pengemis yang ketika kita datang di halte bus atau di mana gitu ya. Terus dia kayak minta sesuatu ke kita, mungkin di stasiun biasa kebanyakan gitu, ngejar, Pak, tolong Pak kasihani Pak, gitu kan. Pak, tolong Pak kasihani. Dia nggak ngomong satu kali Bapak Ibu. Tapi ngomongnya mungkin berkali-kali terus sampai kita lewat. Atau mungkin dia ada saatnya dia mungkin kejar. Tolong Pak, sampai kita mungkin benar-benar sudah mereka anggap oh sudah nggak mengasih lagi gitu atau segala macam, baru mereka berhenti. Nah, bertekun di dalam doa, sikap kontinuitas itu tadi, itu yang seharusnya ada. Bukan mental pengemisnya ya Bapak Ibu, tapi sesuatu kegigihan kita ketika kita meminta kepada Tuhan, bukan sebagai sesuatu hal kita memerintah Tuhan, bukan, tetapi suatu pengharapan yang besar yang kita berikan kepada Tuhan. Itu yang perlu kita bersama renungkan. Yang kedua, kita lihat di dalam berdoa. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, di dalam bahasa Ibrani berdoa itu kan diartikan sebagai tefilah gitu ya.
atau diartikan lagi adalah sebagai kasihanilah atau pengharapan, permintaan harapan kepada Tuhan. Ada beberapa teolog, ada beberapa penerjemah mengartikan doa yang diartikan di dalam bahasa Ibrani tefillah itu sebagai to interface daripada Tuhan. Maksudnya Tuhan campur tangan di dalam kehidupan. Ketika kita berdoa berarti kita menyerahkan hidup kita, kita membiarkan Tuhan untuk campur tangan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya itu Bapak Ibu, ketika saya coba renungkan, yang menariknya gini, di situ menggunakan eh, kata, kalau di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani itu ada pembagian maskulin, feminim gitu kan ya. Nah, tefila ini menggunakan kata feminim. Jadi kata kata noun feminim gitu ya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu bukan semata-mata dibagi maskulin feminim tanpa ada makna atau arti gitu ya. Kalau kita coba pelajari Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Allah, Tuhan, Yesus Kristus itu selalu menggunakan kata maskulin, Bapak Ibu. Menggunakan kata maskulin, pasti. Karena makanya akhirnya kita menganggap istilah kekristenan kan Allah itu Bapa, terus Allah itu mempelai laki-laki, kita adalah mempelai perempuan gitu kan. Nah, Allah selalu ditujukan kepada kemaskulinannya. Tapi ketika kita berdoa menggunakan kata feminim, berarti di sini adalah bukan hanya sekedar ketika kita berdoa itu, Tuhan, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan dan saya minta Tuhan tolong untuk intervensi di dalam hidup saya, bukan hanya stop sampai di situ Bapak Ibu, tetapi di situ ingat kata feminim itu tertuju juga kepada kita. Maksudnya apa? Ada peranan kita di dalam kita berdoa itu tadi. Ada peranan aktif atau ada peranan yang perlu juga kita kerjakan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Maksudnya gimana? Kayak gini. Ketika kita berdoa sederhana gini, Tuhan, saya mau diberkati sama Tuhan. Tuhan tolong berikan kesehatan kepada saya. Berarti ketika kita berdoa, Tuhan berikan saya kesehatan, kita mengizinkan Tuhan mengintervensi kita di dalam hal kesehatan, supaya Tuhan menjaga kita di dalam kesehatan, dan Tuhan memberikan berkat kesehatan itu kepada kita. Bukan begitu? Begitu ya. Nah, kita minta Tuhan aktif di dalam bekerja. Tetapi ingat, kata doa itu menggunakan feminim juga berperan kepada kita. Maksudnya apa? Ketika kita berdoa, Tuhan berikan saya kesehatan, oke, Tuhan akan berikan kita kesehatan. Tetapi kita ingat, punya peran aktif juga di dalam hal berdoa itu tadi. Kita minta Tuhan, Tuhan berikan saya kesehatan, tapi kita makan jeroan. Tuhan berikan saya kesehatan, tapi kita tiap hari makan babi, gitu kan. Tuhan berikan saya kesehatan, tapi kita selalu makan makanan yang manis. Akhirnya apa? Diabetes terjadi, kolesterol terjadi, terus mungkin stroke terjadi. Terus ketika semuanya itu terjadi, kita persalahkan siapa? Tuhan, kenapa kok Tuhan kayak begini? Tuhan kok nggak jawab doa saya Tuhan? Tuhan kok pilih kasih ya Tuhan? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, itu yang menjadi hal yang sering kita lupa juga. Kita berdoa sama Tuhan, tapi seolah-olah kita kayak perintah Tuhan. Tuhan, kita sudah doanya benar, kita berserah kepada Tuhan, tetapi berserahnya itu kita lepas tanggung jawab kita. Kita lepas apa yang menjadi hal Tuhan. Ya udah saya berdoa, sudah berdoa nih sama Tuhan. Ya udah Tuhan kerjakanlah. Mungkin kita pengennya seperti itu. Tapi ingat, doa itu tadi. Ada peranan juga di dalam diri kita. Kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan. Tapi bagaimana kita merespon itu tadi? Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan langit biru gitu kan. Tapi Tuhan selalu menyertai, itu kan potongan dari lirik ya. Tuhan tidak pernah menjanjikan satu berkat yang eh,
kehidupan yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi Tuhan selalu menjanjikan adalah langkah demi langkah Tuhan akan menyertai. Maksudnya apa semuanya itu? Tuhan memberikan sesuatu hal kepada kita. Tuhan akan selalu menjawab doa kita. Tapi seringkali kita sendiri juga yang mengkanter atau kita sendiri yang membatasi diri kita untuk ketika Tuhan ingin menjawab doa kita, kita sendiri yang menolak apa yang menjadi jawabannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ini yang menjadi perenungan buat kita bersama. Mari kita merubah sikap doa kita. Lakukan itu di sepanjang hari kita ketika itu menjadi pergumulan kita, yang menjadi habit di dalam hidup kita. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan itu sepanjang hari kita serahkan kepada Tuhan. Dan ingat kembali, lakukan juga peranan sebagai orang yang meminta kepada Tuhan. Selanjutnya adalah tentang hal berjaga-jaga. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, saya gambarkan seperti ini. Di dalam Pemazmur nomor 121 pasal yang keempat, nomor yang keempat di sini mengatakan kayak gini. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, Pemazmur di dalam bagian ini ingin mengungkapkan tentang hal kebesaran atau kedaulatan Allah atau keluar biasaannya Tuhan dibandingkan kelemahan yang begitu lemahnya manusia. Maksudnya apa? Ketika kita menjalani kehidupan kita, titik lemah manusia itu adalah ketika manusia itu tidur, Bapak Ibu. Ketika manusia itu tidur, panca inderanya akan bisa dikatakan akan lumpuh atau bisa tidak berfungsi secara normal sedia kalanya gitu kan. Kewaspadaannya akan turun, segala hal yang ada di dalam diri manusia itu akan uh, mereda atau turun gitu ketika dia tidur. Maka posisi yang terbaik ketika seseorang itu mendapatkan pemulihan, minum obat, biasanya dokter gitu ya. Dokter disuruh minum obat, biasanya juga sebelum tidur disuruh minum obat. Tujuannya apa? Karena ketika kita tidur itu tadi, disitulah kondisi tubuh kita tidak bekerja keras sehingga ketika itu rest semuanya bisa di recovery dengan baik, diperbaharui dengan baik. Atau bahkan sebaliknya, ketika kita justru tidur, kita kehilangan semua hal yang ada dalam diri kita, indera kita dan segala macam, di situ juga bisa terjadi masalah di dalam hidup kita. Makanya sering beberapa kali kalau kita lihat gitu kan kasus serangan jantung pada saat tidur, banyak kejadian seperti itu. Nah, tetapi di dalam bagian firman Tuhan berjaga-jagalah di sini Tuhan ingin mengatakan gini, kedaulatan Tuhan di dalam kehidupan kita, keberkuasaannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Pemazmur mengatakan penjaga kita atau Allah kita itu tidak pernah tertidur di dalam kehidupan, di dalam menjaga kita, di dalam menjaga Israel. Maksudnya apa? Allah itu the superpower God daripada kita yang penuh dengan kelemahan di dalam hidup kita. Sehingga berjaga-jagalah di sini ingin mengatakan gini, kamu sadar, kamu itu penuh dengan kelemahan, maka berjaga-jaga di sini bukan kita yang sendiri waspada, tetapi berjaga-jaga di sini menunjukkan kepada hal tadi, kita berjaga-jaga di dalam hal doa kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan menyerahkan apa yang menjadi keegoisan kita yang kita menganggap kita ini super power, kita menganggap kita ini hebat, kita menganggap kita ini pintar dan segala macam, itu semua nonsens. Itu semua serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang lebih super power daripada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, Paulus ingin mengajarkan kepada kita bahwa kekuasaan kita, kehebatan kita itu penuh dengan keterbatasan. Berjaga-jagalah di sini berarti ingin mengingatkan kepada kita tentang hal, ayo kembalikan semuanya kepada Tuhan. Berjaga-jagalah berarti engkau perlu penjaga di dalam hidupmu. Engkau perlu
pelindung di dalam hidup, yaitu Allah itu sendiri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ketika kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, kita berjaga-jaga kepada di dalam kehidupan kita dengan cara kita meminta Tuhan, menyerahkan diri kita, menanggalkan keegoisan kita kepada Tuhan. Kita bersyukur, akhirnya kita bisa bersyukur. Karena syukur itu adalah satu ungkapan kepuasan atau kecukupan di dalam hidup kita. Bersyukur itu adalah sebagai wujud ketika kita merasa bahwa Allah sudah beserta dengan kita. Allah punya hubungan yang baik dengan kita. Dan saya mengatakan enough, cukup itu semuanya itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa karya Tuhan hebat. Karya Tuhan luar biasa. Dan akhirnya kita bisa menjadi saluran berkat lagi bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, ini yang menjadi perenungan buat kita bersama di pagi hari ini. Ketika kita menjalani kehidupan kita, kita penuh dengan kekurangan. Doa menjadi salah satu cara untuk kita berkomunikasi, mengadu kita, perilaku kita kepada Tuhan, pergumulan kita kepada Tuhan. Tapi bagaimana sikap doa kita, sehingga akhirnya kita bisa berkatakan, terima kasih Tuhan, saya cukup, penyertaan Tuhan melimpah dalam hidup saya, dan saya bersyukur untuk semuanya itu. Pertanyaan yang bisa kita renungkan nanti di dalam breakout room kita, ada dua. Hal apa yang pernah kita alami dari manfaat doa yang pernah kita gumulkan? Coba di-sharingkan, apa yang pernah kita gumulkan, yang terus kita doakan, ternyata Tuhan jawab. Ternyata Tuhan berikan kemujizatan yang luar biasa di dalam hidup kita. Yang kedua, pernahkah kita merasa tidak bersyukur dalam hal apa? Di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani hidup kita, pernahkah kita merasa, aduh Tuhan kayaknya kurang. Tuhan kok kayak seperti ini ya Tuhan. Dalam hal apa itu? Dan kita bisa bersama sharingkan. Mari kita masuk dalam doa. Bapak bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk bagaimana kami menjalin relasi kami dengan Tuhan. Karena karya Tuhan di dalam hidup kami tidak jauh dari bagaimana relasi kami berdoa kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami memiliki sikap doa yang baik dan benar. Ketika kami berdoa, bukan keegoisan kami yang menang, tetapi bagaimana kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Berserah yang terus-menerus, berserah yang menyerahkan diri kepada Tuhan dengan mengetahui siapa kami dan peranan kami di dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang menyertai, dan Tuhan lindungi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.